Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan dan juga mereview ya sekaligus dua sepatu terbaru dari Eagle ya. Yang pertama yaitu Eagle Clyde. Nah, ini dia ya, yang varian warna black gold atau hitam emas. Dan kita akan compare dengan sepatu yang serupa tapi berbeda. Nah, ini Eagle Atmosphere yang varian warna abu-abu hijau. Nah, kita akan bandingkan dari segi harga, bobot, kemudian bahan dan juga feel-nya. Nah, di antara yang kedua sepatu ini yang mana yang lebih enak dipakai? Nanti saya akan coba sharing pengalaman saya ketika pakai kedua sepatu ini ya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas dari segi harga dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau dari segi harga sendiri ya, yang Eagle Clyde ini kalau di price listnya Eagle langsung itu dibanderol di sekitaran harga 489.900. Sedangkan kalau yang Eagle Atmosphere ini agak sedikit lebih mahal, yaitu dibanderol di sekitar harga 519.900. Nah, kalau misalkan di toko online tentulah kalian dapat harga yang lebih murah. Kalau di Eagle Clyde sendiri mungkin harganya 350 ke atas. Kemudian kalau yang Eagle Atmosphere mungkin 390 ke atas, itu kalian udah bisa dapetin ya. Jadi kalian bisa coba cari langsung di toko-toko online kesayangan kalian lah kalau dari segi harga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau dari segi bobot. Nah, untuk bobot sendiri kita akan timbang langsung ya. Kebetulan untuk kedua sepatu ini saya pilih yang size 42, jadi enak lah untuk komparasinya ya seperti itu. Nah, langsung saja ya kita akan timbang dari yang pertama yaitu yang Eagle Clyde. Nah, Eagle Clyde sendiri jadi kita timbang keseluruhan ya, kiri kanannya. Dia bobotnya ada di 642,5 gram. Nah, kemudian kalau yang Eagle Atmosphere ya, jadi ini keduanya juga, dia beratnya ada di 661,5 gram. Jadi ada perbedaan ya. Jadi yang Eagle Atmosphere lebih berat sedikit kalau kita compare dengan yang Eagle Clyde. Itu jelas ya, karena memang bahannya sendiri terutama di bagian uppernya berbeda ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari perbedaan bahan di bagian uppernya. Nah, jadi untuk yang Eagle Clyde sendiri ya, seperti yang kalian lihat di video, nah dia kombinasi bahannya sebenarnya sama, tapi yang dominan sendiri di Eagle Clyde itu dia menggunakan bahan breathable mesh yang di cover oleh bahan TPU hot melt seperti ini. Nah, hanya ada sedikit ya bahan synthetic leather di sisi bagian belakangnya atau di bagian heel counternya seperti itu. Kemudian kalau yang di Eagle Atmosphere sendiri dia malah menggunakan full ya, dominasinya itu lebih banyak menggunakan bahan synthetic leather ya seperti yang kalian lihat di video. Nah, untuk bagian meshnya sendiri itu sedikit ya di sisi bagian depan, kemudian sisi bagian dalamnya, di lidah sepatunya udah pasti, dan juga di sisi bagian luarnya ya seperti itu. Jadi memang perbedaannya kalau yang di Atmosphere itu dia didominasi oleh synthetic leather, sedangkan yang di Eagle Clyde itu didominasi oleh bahan breathable mesh yang di cover oleh bahan TPU hot melt ya. Jadi itu perbedaan bahan di bagian uppernya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau untuk insole, nah insole-nya juga berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita keluarin seperti ini, nah untuk yang Eagle Clyde sendiri itu masih menggunakan insole yang lama ya teman-teman ya. Nah, kayak gini, jadi dia masih ada pattern heksagonal, lubang-lubang kayak gini. Dan ini overall nyaman dipakai sih, tapi memang agak sedikit cepat aus ya, terutama kain pelapisnya ini cepat aus ya biasanya. Pengalaman saya pakai sepatu Eagle ya. Dan di bagian tumitnya ini enak banget sih, empuk ketika dipakai karena memang ada layer seperti ini. Nah, sedangkan yang di Eagle Atmosphere ini dia udah menggunakan insole terbaru dari Eagle. Nah, insole ini pun digunakan di sepatu terbaru Eagle ya, yang high end, yaitu Eagle PNR Super Blast. Nah, jadi ini adalah insole terbarunya ya. Jadi untuk Clyde-nya masih pakai insole lama, dan yang Atmosphere-nya sendiri udah pakai insole baru dari Eagle seperti itu. Dan untuk feel-nya sendiri, kalau saya compare sih memang lebih empuk yang ada di Eagle Clyde sendiri ya, karena memang dia untuk layernya ini lebih tebal, sedangkan yang di Atmosphere sendiri memang agak sedikit lebih tipis feel-nya ya seperti itu. Nah, kalau yang di Atmosphere sendiri memang kayak gini ya, jadi nggak ada lubang-lubangnya, beda dengan yang ada di Clyde. Nah, jadi itu perbedaan di bagian insole-nya teman-teman ya.
Kemudian kalau di sisi bagian dalamnya sendiri ini hampir sama sih ya. Untuk padding-paddingnya, nah ini seperti ini tebalnya itu hampir sama, feel-nya pun juga hampir sama enaknya ya. Jadi nyamannya dan juga bisa apa ya, memberikan support ke kaki kalian itu keduanya itu feel-nya hampir sama. Dan juga untuk lapisan ini ya, atau collarnya ini, collar liningnya ini juga lembutnya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan ya di bagian padding atau di bagian top line sepatu ini. Nah, untuk tingginya pun sama ya, untuk tinggi dari top line-nya sini ya. Jadi mirip banget seperti itu. Nah, untuk lidah sepatunya, kalau kita compare langsung seperti ini, untuk untuk yang di Atmosphere sendiri memang terasa lebih tebal sedikit kalau kita compare dengan yang ada di Eagle Clyde ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pegangan lidah sepatunya ini sama, dia masih menggunakan pegangan kayak gini ya. Nah, jadi udah ada pengait di bagian lidah sepatunya ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan bahas bahan ya di bagian bottomnya. Nah, untuk bagian bottom atau di bagian midsole-nya ya, bahannya sama persis, dia menggunakan bahan pylon seperti ini. Bentuknya sama persis, feel-nya juga sama persis ya, jadi nggak ada perbedaan di bagian bottomnya. Kemudian kalau di bagian outsole-nya, nah ini untuk rubbernya juga sama persis ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kemudian di bagian midfoot areanya juga sama, dia menggunakan TPU insert. Nah, ini sama persis ya, jadi nggak ada perbedaan di bagian bottomnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita compare dari segi teknologi juga sama persis ya. Di bagian uppernya sendiri teknologinya itu pakai teknologi Aeroshape ya. Nah, jadi dua-duanya ini masih menggunakan teknologi Aeroshape. Kemudian selanjutnya kalau di bagian heel counternya juga sama, dia udah menggunakan heel counter ya, atau stabilizer atau TPU stabilizer ya di bagian belakangnya sendiri. Nah, seperti ini. Jadi sama. Kemudian di bagian bottom atau di bagian midsole dan outsole-nya teknologinya sama, dia pakai Pylon Eco Plus. Kemudian untuk rubbernya ini rubber teknologi terbaru ya, dia menggunakan rubber non marking dengan teknologi particular fluid ya. Jadi dua-duanya sama seperti ini, feel-nya juga sama ya, seperti itu. Nah, jadi letak perbedaannya sendiri yang signifikan sih cuman di bagian bahan uppernya ya, dan juga desain di bagian uppernya. Desain di bagian bottom itu sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, jadi kalian bisa pilih nih buat kalian yang suka sepatu yang full di cover oleh bahan mesh dan TPU hot melt. Nah, bisa kalian pilih yang Clyde ini. Kalau misalkan kalian lebih condong suka ke sepatu yang punya desain dan juga punya bahan yang full di cover oleh bahan synthetic leather, nah ini ya, Atmosphere ini bisa jadi pilihan buat kalian seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk perbedaannya sendiri. Sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan feel-nya ya. Nah, ketika saya pakai kedua sepatu ini ya, jadi ada feel yang cukup berbeda ya dari kedua sepatu ini, terutama di bagian insole-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk insole-nya sendiri yang lebih empuk yang saya rasakan memang yang di Eagle Clyde ini ya, kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere ini. Kemudian untuk feel di bagian uppernya sendiri secara overall sih nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, terutama kalau feel ademnya sendiri. Jadi dua sepatu ini berasa adem ketika dipakai, nggak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Nah, yang menjadi pembeda memang yang di Eagle Atmosphere ini dia berasa agak sedikit lebih tinggi ya, terutama di bagian tengah kakinya ini. Jadi pas dipakai itu size yang sama ya, perbedaannya agak sedikit molor ya di sisi bagian ini ya, di bagian atas arch kaki ini ya. Nah, bagian sininya, sedangkan kalau yang di Eagle Clyde itu berasa lebih fit di kaki ketika dipakai. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi yang di Eagle Atmosphere itu agak sedikit longgar ketika dipakai, terutama di bagian tengahnya sini ya, walaupun talinya udah dikencengin seperti itu. Sedangkan yang Eagle Clyde itu lebih fit, lebih enak ketika dipakai seperti itu. Dan untuk feeling di bagian depannya sendiri kurang lebih sama ya, jadi dia agak sedikit lancip. Nah, buat kaki kalian yang lebar mungkin akan berasa sedikit kurang nyaman awal-awal kalian pakai sepatu ini ya. Jadi feelnya ini mirip dengan Eagle Jet Pro lah. Nah, tapi yang Eagle Clyde ini
jauh lebih ekstrim ya. Nah kayak gini ya, kalian bisa lihatlah perbedaannya. Jadi dia lebih lancip yang ada di Eagle Clyde kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere, dan feel-nya juga begitu ya, berasa lebih sempit yang Eagle Clyde ini kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere ya. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar, mungkin awal-awal akan butuh sedikit penyesuaian lah ketika memakai kedua sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau dari segi kenyamanan di bagian padding atau di bagian top line-nya sendiri, keduanya ini hampir mirip ya. Jadi kenyamanan di bagian sponsnya ini, di bagian top line-nya ini sama-sama nyaman dan juga bisa menyangga kaki kalian lah, seperti itu ya. Yang menjadi masalah di sini memang kedua sepatu ini, lidah sepatunya itu menurut saya agak terlalu pendek, jadi agak sedikit kurang nyaman ketika dipakai ya, dan agak kayak ketarik ke dalam gitulah. Jadi nggak terlalu suportif untuk lidah sepatunya sendiri, kurang panjang dikit lah kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Dua-duanya sama ya feel-nya, memang agak sedikit pendek dia lidah sepatunya, seperti itu. Nah kemudian itu ya, di bagian uppernya, di bagian insole-nya seperti yang saya bilang tadi, berasa lebih empuk yang ada di Eagle Clyde ini kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere ini ya teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya kalau feel di bagian bottomnya sendiri ya, nah di bagian bottomnya sendiri nggak ada perbedaan, sama sekali nggak ada perbedaan ya dari segi feel-nya. Kalau kita lepas insole-nya kita pakai itu ya sama persis feel-nya ya. Kalau saya pakai sih ya, kalau menurut saya pribadi memang kalau insole-nya kita lepas apalagi itu berasa banget dia agak sedikit keras ya, karena memang untuk di bagian outsole-nya ini, nah untuk rubbernya ini agak sedikit keras ya kalau saya boleh jujur ya, seperti itu. Nah agak sedikit keras, jadi pas dipakai memang agak kalau apalagi kalau dipakai di lantai keramik ya, itu benar-benar kayak ngelotak gitulah ketika dipakai ya. Tapi overall untuk gripnya dan untuk traksinya ini nggak ada masalah sama sekali ya, walaupun memang kurang berdecit ya. Kalau misalkan kalian suka sepatu yang benar-benar berdecit banget, nah ini mungkin agak sedikit kurang ya ketika saya pakai seperti itu. Tapi nggak tahu juga kalau dipakai lama seperti apa nanti. Cuman first impressionnya memang agak sedikit kurang berdecit ya, kurang apa ya, kurang greget. Cuman memang gripnya itu nggak ada masalah ya, cuman memang bunyinya itu nggak seperti sepatu-sepatu pada umumnya ya, yang digesek dikit itu udah berdecit seperti itu, karena memang karakter gripnya sendiri ini keras. Jadi kalau menurut saya pribadi ini dipakai di lapangan outdoor pasti akan tahan lama ya, seperti itu. Nah buat kalian yang masih main di lapangan outdoor atau semen kasar, nah saya jamin ini masih bisa ya menjadi opsi buat kalian ya, seperti itu. Nah kemudian kalau dari segi stabilitas sendiri juga nggak ada perbedaan yang signifikan ya di antara kedua sepatu ini. Dua-duanya stabil ketika dipakai, karena memang mungkin dipengaruhi oleh karakter rubbernya yang keras ya, dan juga apa namanya, ada TPU insert di bagian bottomnya atau di bagian midfootnya ini ya. Untuk stabilitas sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, kedua sepatu ini sama persis feel-nya ya, jadi nggak ada perbedaan seperti itu. Nah kalau dari segi fleksibilitas pun sama ya, nah kayak gini. Oh, seperti yang kalian lihat, cuman dia lenturnya itu malah ada di sisi bagian tengahnya sini ya, di bagian midfootnya. Jadi berbeda dengan sepatu lainnya yang biasanya lenturnya itu ada di sisi bagian depan sini, di bagian tumit. Nah kalau ini, kalau kita tekuk, nah ini malah dia lenturnya di sisi bagian midfootnya. Nah karena memang di bagian sininya itu nggak ada TPU stabilizer ya, yang di bagian kiri kanannya dia cuma ada TPU insertnya seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya. Kalau dari segi feel di bagian bottomnya memang nggak ada perbedaan yang signifikan. Yang membedakan memang feel di bagian uppernya ya, dan juga di bagian insole-nya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ya, kalau menurut saya pribadi, saya disuruh milih ya di antara kedua sepatu ini, saya akan lebih condong milih yang Eagle Clyde ini ya. Pertama alasannya adalah insole-nya itu berasa lebih nyaman, lebih empuk kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere ini. Kemudian yang kedua, dari segi feeling fit di bagian uppernya itu yang Eagle Clyde ini berasa lebih fit di kaki kalau kita compare dengan yang Eagle Atmosphere ya. Nggak tahu mungkin kalian yang punya bentuk kaki archnya atau di bagian tengahnya itu yang agak lebih tinggi,
mungkin ini akan bisa nyaman buat kalian, tapi saya sendiri lebih nyaman ketika menggunakan yang Eagle Clyde ini ya, kalau kita compare dengan Eagle Atmosphere ini. Itu yang kedua ya. Kemudian kekurangannya sendiri ya, yang saya temukan memang rubbernya sendiri agak sedikit keras, walaupun memang dia untuk traksinya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian dia agak sedikit ngeslim di sisi bagian depannya, jadi saya itu punya karakter kaki lebar. Awal-awal saya pakai itu memang agak berasa kurang nyaman ya, jadi butuh penyesuaian seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, lidah sepatunya agak sedikit pendek ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, beberapa perbedaan yang ada di antara kedua sepatu ini, dan juga perbedaan feel-nya secara keseluruhan setelah saya coba di atas lapangan. Jadi ini adalah murni pendapat saya pribadi ya, ketika saya coba pakai sepatu ini. Jadi feel yang saya rasakan mungkin akan berbeda dengan kalian, sesuai dengan karakter kaki kalian itu seperti apa. Tapi kalau untuk kenyamanan, saya jamin kalian juga pasti akan setuju dengan saya ketika nyobanya. Untuk feel-nya berasa lebih empuk yang Eagle Clyde ini ya, seperti itu. Nah, secara yang lainnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya, terutama di bagian bottomnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya, kedua sepatu ini kalau menurut saya pribadi dengan budget yang 300 ribuan sampai dengan 400 ribuan masih layak lah untuk dibeli dan juga untuk kalian miliki ya. Karena dia punya desain yang bener-bener ngikutin zaman ya. Nah, yang Eagle Clyde ini ngikutin trennya sepatu mesh dengan coveran bahan TPU World Made, dan untuk yang Eagle ini, Eagle Atmosphere ini ngikutin zaman dan juga desain yang keren ya, dengan menggunakan bahan synthetic leather seperti ini. Jadi kedua sepatu ini kalau dari segi desain sendiri menurut saya pribadi nggak ada celah sih ya, keren dua-duanya, harganya juga terjangkau ya. Nah, jadi yang menjadi pembeda memang feel dari kedua sepatu ini. Nah, jadi terserah kalian mau pilih yang mana di antara kedua sepatu ini. Jadi demikian saja ya untuk review dan juga perbandingan di antara kedua sepatu ini. Semoga video ini membantu sedikit tidaknya buat kalian punya gambaran tentang feel dari kedua sepatu ini, dan kalian bisa memutuskan sendiri pilih yang mana di antara kedua sepatu ini. Nah, jadi demikian saja untuk review dari sepatu ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.